Yo, balik lagi sama gue Dicalo Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate untuk altcoin video ya. Jadi untuk Bitcoin videonya sudah saya update tadi siang, bisa coba ditonton di video yang tadi ya teman-teman. Per hari ini akan saya bahas untuk edisi altcoin hari ini itu adalah Theta. Cuman sebelumnya akan sedikit saya merimain ya, kalau misalkan malam ini si kakek mau menyapa kita kembali teman-teman ya. The Fed Jerome Powell speak itu pada sekitar jam 9 malam lewat 15 teman-teman. Ya, didukung dengan nanti ada data crude oil inventories juga teman-teman ya, sekitar jam 10 malam. Ya, waktu Indonesia. Jadi itu dulu teman-teman, sedikit merimain ke teman-teman yang mungkin belum tahu. Oke, jadi lanjut langsung ke Theta ya. Jadi ini adalah Twitter resminya Theta. Ini di pin tweet sama adminnya Twitternya Theta ya. Di sini kita bisa lihat ya untuk adanya update meta chain ya, Theta mainnet 4.0. Nah, di sini ada webnya, ada linknya, ini ada linknya juga ya. Di sini kalau misalkan diklik, kemudian kita scroll lebih lanjut ya, jadi kita bisa baca juga Theta mainnet 4.0 ya, itu dengan Theta Meta Chain SDK yang estimasinya itu akan launch pada testnet tanggal 1 Oktober 2022 ya, dengan target general rilisnya itu pada 1 Desember 2022. Jadi dimulainya itu pada testnet 1 Oktober teman-teman ya. Jadi bisa aja update yang dilakukan sama Theta ini mengenai Theta mainnet 4.0 itu bisa membuat istilahnya menggairahkan lah orang-orang yang kemarin-kemarin udah ya udahlah Theta nanti dulu kali ya gitu ya. Akhirnya harganya drop lumayan signifikan gitu ya dari ATH-nya. ATH-nya kurang lebih sekitar 200 ribuan kalau nggak salah ya. Sekarang udah tinggal berapa belas ribu aja. Ya, hopefully lah ya nanti pada awal Oktober, tepatnya 1 Oktober ini, ya kurang lebih news ini ataupun update yang dilakukan pada Theta ya bisa mendobrak lah, istilahnya menarik orang-orang lagi lah ya untuk lebih tertarik mentradingkan, mentransaksikan atau bahkan menginvestasikan di Theta ya, menjelang update-nya dia pada Theta mainnet 4.0 teman-teman ya. Jadi itu sekilas untuk update fundamental ya pada Theta teman-teman. Tentunya memang dia bergerak pada Web3 ya. Dan kemudian kita coba lanjut ke analisa teknikalnya. Nah, ini secara daily time frame pada Theta ya. Jadi memang ini pembahasan terakhir kali, saya sempat bahas Theta juga mungkin sekitar semingguan yang lalu ya. Jadi di box warna hijau ini adalah area support yang sekarang dia lagi testing dan mencoba bertahan. Dan di sini garis warna merah ini sebelumnya kan warna kuning, saya ubah warnanya ya teman-teman biar lebih gampang aja kelihatan. Sebelumnya trendline resisten ini belum benar-benar mampu ya di break sama Theta. Ya, selalu berada di bawahnya ketika dia mengalami pemantulan nih. Selalu berada di bawah dari si trendline atau bahkan ngetesnya pun kena reject. Nah, pertanyaannya teman-teman, untuk area posisi sekarang, jikalau memang Theta mampu bertahan di area supportnya ini di box biru hijau ya, di sekitaran $1 sampai 1,11 dolar ya. Ini adanya potensi terbentuk yang namanya double bottom. Ini bottom 1 and then ini potensialnya bottom kedua, teman-teman. Ya, dengan area neckline di garis warna biru ini ya, di sekitar 1,68 dolar yang sebelumnya kita bisa lihat yang menjadi resisten and then support dari pergerakan daily, dan ini menjadi swing high terakhir dia sekaligus bisa menjadi area neckline juga dari potensi double bottomnya. So kalau memang dari area sini dia mampu rebound perlahan, ngetes lagi ya, naik lagi, ngetes dari neckline si double bottomnya, jikalau memang valid double bottomnya, plus di area situ adanya trendline garis warna merah nih ya, trendline sakti bisa dibilang ya, semenjak ATH-nya belum benar-benar mampu di break sampai posisi sekarang ya. Ini di sekitar 1,68 1,7 dolar, sekitar range harga segitu untuk Theta ya. Let's say kalau misalkan dari area situ ya, dari area sini area krusialnya itu mampu di break ya, next targetnya lagi di garis warna ungu di sekitaran 2,5 dolar. Jadi palingan itu dulu aja nih area krusialnya. Kalau memang Theta mampu naik, potensinya ngevisit berapa resist penting nih ya, itu dulu menjadi patokan ya, kisaran area situ. Nah, tapi kalau misalkan worst case nya dari area sini dia gagal maintain dan invalid ya, untuk double bottomnya dia malah breakdown next target ke box warna abu-abu ini menjadi ATH pada Mei 2020 ya, dan sempat juga di testing lagi Agustus 2020. Kita bisa lihat di sini sebelum dia pullback naik, mampu breakout and then di flip menjadi support di box warna abu-abu ini. Ini di sekitaran harga 0,56 dolar sampai 0,62 dolar. Jadi ini dulu teman-teman ya, dua area support
ya yang benar-benar penting dan krusial untuk Theta. Berikut dengan dua target resisten penting dan kuatnya untuk Theta, target kenaikan secara daily time frame. Ya, jadi palingan itu dulu aja nih yang nanyain area krusialnya Theta di kisaran berapa. Kalau dia naik, resisten kuatnya di berapa nih? Ya, kemudian support kuatnya juga di berapa? Ya, jadi saya sudah sampaikan ke teman-teman sekalian secara daily time frame. Jadi kalau misalkan time frame daily itu akan memakan waktu lebih lama ketimbang kita analisa time frame let's say 15 menit atau 30 menit, 1 jam. Ya, tentunya makin kecil time frame kan makin pendek jangka waktunya ya. Jadi ini sekelas untuk Theta ya. Jadi so far semoga dia mampu bertahan untuk dia bisa lanjut naik atau bahkan mampu breakout gitu ya. Jadi kalau misalkan dia mampu breakout pun itu menjadi sign sangat bagus, karena kita bisa lihat ya dari terakhir kali pada bulan Maret nih 2021 itu di ATH-nya di sekitar 15,79 dolar, dia berangsur turun sampai posisi saat ini. Jadi memang tertekan ya, kita bisa lihat sangat clear banget ini downtrend ya di bawah dari trendline garis warna merah ini. Sampai nanti kita mampu lihat dia breakout ya, lewatin tembusin garis warna merah ini, menjadi sign sangat bagus untuk Theta. Bisa aja itu menjadi permulaan atau awal kebangkitan si Theta ya secara daily time frame. Next ini untuk secara time frame 30 menitnya. Jadi ini terbagi menjadi dua area ya. Untuk trendline bagian bawahnya supportnya ini saya gambarkan atau tandain dengan box warna hijau ya. Kemudian untuk trendline resisten kuatnya ini di box warna merah, teman-teman ya. Trendline kuatnya, dan ya kita bisa lihat ya sebelumnya ini dia sempat breakdown pun, cuman sideways akhirnya dia mampu take out lagi ya. Nah ini untuk areanya di sekitar berapa, 1,05 dolar sampai 1,065 dolar untuk area box warna hijaunya. Kemudian resisten kuatnya itu box merah itu di sekitar 1,2 sampai 1,22 dolar lah, sekitar area situ. Jadi secara overall dia cuman tersideways aja di range besar area sini, walaupun dia sempat terfake out teman-teman. Nah terfake out ini di lowestnya itu sampai 1 dolar lah, sekitar 1 dolar teman-teman. Akhirnya dia mampu ya, sempat sideways lumayan lama loh ini, sempat sideways lumayan lama, akhirnya dia mampu masuk lagi ya ke dalam zona sideways-nya dia ini. Nah sekarang kalau misalkan kita lihat lebih clear lagi, ini juga ada potensi double bottom loh teman-teman secara time frame 30 menitnya. Kita bisa lihat ya ketika di sini dia mengalami penurunan, and then dari sini dia mantul lah teman-teman. Ini di sini turun lagi dan sekarang posisinya lagi mantul juga ya. Di sini di testing sudah 1 kali dan ini potensial kedua kalinya lagi di testing. Dan kita bisa lihat di sini seperti ya huruf V, double bottom teman-teman. Ya dengan area resistennya, walaupun kita tadi ataupun saya sudah mention ini resist kuatnya, kita bisa lihat juga atau menggunakan area sini menjadi area resisten pertama lah untuk si Theta dengan warna biru. Ya. Jadi let's say dari area sini dia masih lanjut mampu bertahan gitu ya, seperti pergerakan sebelumnya pada Theta 26 September ya. Kemudian mendapati reaksi juga dari market, kemudian mengakibatkan harganya mampu rebound ya. At least dia bakal ngetes dulu ya ke box warna biru ini. Kita bisa lihat ya teman-teman, sebelumnya ini menjadi support and then resistance nih. Kita bisa clear banget lihat pada pergerakan sebelumnya nih. Ya, kita bisa lihat ini false ya, di sini di testing juga. Tuh, bahkan terakhir kali ngetes juga area sini itu di sekitar 1,14 sampai 1,157 dolar. Ya, jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu. Mungkin buat teman-teman ini menjadi area support krusialnya. Ketika dia masih lanjut naik, mampu naik lagi pun ini istilahnya menjadi resistance 1 dan ini menjadi resistance kuatnya yang kedua. Ya, kurang lebih seperti itu untuk si Theta. Tapi kalau misalkan worst case-nya gitu ya, menjelang mungkin nanti kakek Powell speech dan lain sebagainya, kalau misalkan dari sini kena banting lagi ya potensi dia bakal visit ke lowest area terakhirnya pada 19 sampai 21 September 2022 ya, di sekitar harga 1 dolar untuk si Theta teman-teman. Jadi buat yang nanyain kalau misalkan dia malah breakdown ke kisaran berapa, potensi terdekatnya sudah saya infokan. Kemudian untuk resisten, beberapa target resistennya pun sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian gitu ya. Balik lagi ke trade plan kalian, mungkin bisa memanfaatkan dari beberapa zona yang tadi sudah saya sampaikan secara time frame kecil 30 menit maupun secara daily time frame-nya secara gambaran besar. Berikut juga dengan tambahan tadi update yang akan dilakukan Theta yang diawali atau dimulai pada 1 Oktober 2022 dan target general release-nya itu pada 1 Desember 2022. Itu aja teman-teman update terkini mengenai Theta, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian mungkin yang sedang nge-trade ataupun sedang mempertimbangkan di Theta. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.